Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Padi. Oke Mitra Pas, yang hari ini saya bersama dengan rekan atau Mas ya, Mas Balia yang datang jauh-jauh dari Pati ujung utara ya, tepatnya dari Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati tentunya. Dan siang hari ini merupakan podcast perdana ya yang diselenggarakan kami dari mahasiswa PPL IAIN Kudus tahun 2022. Dan ini berkesempatan jumpa langsung dengan Mas Balia. Bagaimana kabarnya Mas Balia? Alhamdulillah Mas. Ini tadi kesini panas-panas ya. Sangat disambut antusias oleh teman-teman PPL juga. Di sini rasa panasnya itu langsung hilang. Mas. Oh gitu Mas, karena juga ada kipas. Tapi aslinya mati Mas gitu. Oke, di sini kita ngobrol bincang santai aja bersama Mas Balia mengenai tema yang akan kita angkat nanti adalah adaptif, inovatif dan produktif di dalam organisasi. Seperti itu. Oke, Mas Balia boleh mungkin perkenalkan diri, nama lengkap atau latar belakang dari Mas Balia sendiri seperti apa? Nama lengkap saya Muhammad Balia Malkan dari Kajen Margoyoso Pati. Dan saya duduk di sini atas perintah langsung nih dari Mas Naji ini. Kelihatannya serius sekali, kelihatannya kok sepaneng santai mawon. Oh, santai mawon. Siap. Kita nek sepaneng malah aku ngembelu sepaneng. Oh, oke, siap. Siap. Jadi tadi dari Mas Naji sendiri itu meminta langsung datang sini untuk kita bincang-bincang terkait saya backgroundnya dari organisasi, terkait organisasi saya itu baru sedikit ya Mas ya, terkait yang saya tekuni adalah organisasi IPNU khususnya yang alhamdulillah membranding saya dan berada di sini pun ini juga karena IPNU. Nah, dan juga kalau melihat di organisasi sekolah, kampus itu sudah biasa lah Mas. Kita terlihat aktif, kita ikut serta dalam sebuah kumpulan mahasiswa, pasti kita akan dilirik oleh teman-teman organisasi seperti organisasi BEM atau organisasi OSIS. Pasti kita akan dilirik ketika kita aktif, kumpul-kumpul saja. Tapi ketika kita di IPNU PPNU untuk bertahan sampai dari ranting, pimpinan anak cabang sampai pimpinan cabang itu enggak hanya terlihat saja, di situ juga kita harus bisa melihat keadaan organisasi ini, melihat anggota-anggota ini kebutuhannya apa, inovasi yang harus kita kembangkan di organisasi ini apa, itu lebih menantang sih Mas daripada organisasi yang di sekolah ataupun di kampus. Oke, gitu, seperti Mas. itu. Saya lihat saya kan memang sudah kenal jenengan sudah dari beberapa tahun lah. Saya lihat memang basic organisasi itu sangat kental sekali melekat di tubuh sampean ini. Siap. Hingga sampai siang ini juga benak saya mengatakan seperti itu, bahwa Mas Balian ini merupakan seorang organisatoris baik di lingkungan kampus ya, dan juga di lingkungan kampus, masyarakat pun saya juga di IPNU PPNU itu ya, seperti itu. Khususnya. Oke Mas Balia, kalau boleh tahu itu di kampus kan pernah menjabat sebagai ketua BEM, ketua Dema Mas. Ketua Dema di MAFA ya. Di MAFA. Itu mulai dari tahun 2000 seharusnya 2019 tapi terpilihnya itu 2020. Jadi 2020 setelah itu ada sedikit keterlambatan untuk pemilihan ketua mahasiswa itu, terus diundur sampai 2021 dan 2020 ini sudah reorganisasi gitu. Nah, itu perasaannya seperti apa ketika ditunjuk langsung jadi ketua BEM ini? Sedikit deg-degan Mas. Deg-degan ini serius apa enggak? Karena saya backgroundnya itu emang kalau di kampus saya sebagai mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, nggak begitu aktif di organisasi kampus. Bahkan ketika saya ditawari di HMPS pun, itu
saya sedikit nggak ada minat untuk ikut di organisasi, tapi untuk ikut kumpulan, kita jagong-jagong, diskusi terkait organisasi kita siap. Tapi untuk ikut di struktural masih mikir-mikir sih, karena ada tanggung jawab yang lebih besar itu tadi di organisasi yang ada di masyarakat. Dan juga ketika saya dipilih pun itu bukan berdasarkan keikutsertaan saya di organisasi-organisasi kampus, tapi keaktifan saya di organisasi. Dan wakil rektor itu melihat saya sebagai organisatoris, wah ini cocok untuk menjadi ketua. Karena apa? Saya diskusi itu untuk untuk pengembangan organisasi sangat sering, terutama di untuk taraf SEMA itu saya juga sering diskusi dengan ketuanya terkait pengembangan organisasi, terkait langkah-langkah untuk membranding organisasi ini, itu sangat sering sekali. Dan sebelumnya saya juga masuk di struktural Dema menjadi koordinator Menlu, Menteri Luar Negeri. Di situ tapi lebih namanya nggak Menlu ya, karena Dema. Jadi lebih eksisnya di Dema itu sebagai divisi eksternal. Jadi di situ saya kenal sama organisasi-organisasi kampus yang ada. Berarti kayak yang humas lain gitu ya, Mas? Ya, nggak kayak humas sih, lebih ke kalau humas kan hubungan masyarakat. masyarakat, tapi kita itu lebih ke jaringan. Jadinya kita itu sebagai perwakilan Dema untuk melaksanakan kegiatan undangan yang ada di luar kampus. Semisal kalau ketua Dema berhalangan untuk melaksanakan untuk terjun langsung, yang mewakili kami sebagai Menteri Luar Negeri itu. Tapi juga ada juga di kampus-kampus lain yang langsung menunjuk di Menteri Luar Negeri itu untuk bertanggung jawab untuk berhubungan dengan kampus-kampus lain. Jadi langsung koordinasinya sama Menteri Luar Negeri. Karena memang gitu. Tugasnya adalah seperti itu gitu ya, Mas? Seperti hubungan itu, dengan Mas. di luar kampus. Di luar kampus lebih ke kayak hubungan, kalau di Indonesia kalau di pemerintahan sih hubungan internasional seperti gitu. itu. Iya. Nah, mungkin kemarin-kemarin ini ya, dalam waktu dekat ini ada kunjungan kemana atau ke kampus mana gitu kan? Terakhir kami setelah reorganisasi, kami kan menginginkan bahwasanya organisasi ini itu maju dengan melihat dengan tidak meninggalkan sebuah sistem dari Dema itu sendiri. Kita melaksanakan studi banding ke IAIN Salatiga yang sekarang ketika kami ke sana ternyata sudah UIN Salatiga. Nah, di sana kita melakukan studi banding terkait organisasi Dema, SEMA, semuanya ikut. Di sana kita studi banding, perkenalan, tukar program. Di sana kita juga menanyakan tentang sistem organisasi ini bagaimana. Yang paling mengena itu sih, Mas, terkait ketika saya organisasi di kampus. Karena kalau melihat di internal kampus sendiri ya gitu-gitu aja, karena kita juga ketika menjabat sebagai ketua itu juga tersendat dengan corona, pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini terkendala pada izin dan lain-lain, itu belum ada yang sedikit menarik. Dan kemarin juga alhamdulillah kita melaksanakan kegiatan itu sedikit besar, melibatkan semua unit kerja mahasiswa. Di sana kita membuat sebuah kegiatan festival Hari Santri. Jadi teman-teman unit kerja mahasiswa ini ikut langsung untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Gitu, Mas. Oke, siap. Ini pengalaman di kampus memang sudah banyak sekali ya, Mas. Dan ini mungkin yang menjadi pertanyaan saya dan mungkin teman-teman yang notabene itu di luar organisasi. Kok bisa ya ikut organisasi sebanyak itu? Misalkan di kampus, kemudian ada di lingkungan masyarakat, itu kan pasti harus bisa pandai-pandai beradaptasi. Nah, ini kan sesuai dengan tema kita, adaptif di dalam organisasi. Itu seperti apa? Jadi gini, Mas, ketika saya sendiri pertama ikut organisasi ketika masih di tingkatan desa atau sekolah, itu lebih gimana ya, kita ikut organisasi itu melu-melunan tok, ikut-ikutan saja. Di sana kita bingung mau ngapain di organisasi ini,
mau menjalankan apa di organisasi ini, kita masih bingung. Nah, ketika saya masuk di ranting pertama kali, yang saya cari itu adalah PDPRT organisasi. Karena di situ menjelaskan semua bahwasanya organisasi ini geraknya seperti ini, peraturan-peraturan seperti ini. Kalau semisal saya sebagai departemen A, nah kinerjanya seperti ini, itu dijelaskan semua, seharusnya kan seperti itu. Nah, di sana untuk adaptif sendiri, saya sendiri itu lebih memilih dan memilah ketika saya berada di posisi organisasi. Semisal saya basicnya di masyarakat, tapi ketika saya masuk di sebuah organisasi, saya ditawari untuk divisi ekonomi. Kan ketika saya di masyarakat kurang menjiwai ketika saya basic saya ini organisatoris yang itu loh, mengolah organisasi, terus memperbaiki administrasi. Itu ketika saya masuk di ekonomi, pasti saya di sana akan kagok, keteteran gitu. Keteteran. Nah, yang pertama kali ketika kita banyak organisasi di mana-mana, itu kita harus tahu tupoksi kita terlebih dahulu, tupoksi diri kita, tugas pokok dan fungsi ketika kita masuk di organisasi. Dan ini mohon maaf, tahu diri sedikit terkait gitu. Potensi kita. Kan nggak mungkin kita belum tahu masyarakatnya, belum tahu organisasinya, langsung kita dengan PD-nya mengajukan diri untuk sebagai ketua. Gitu. Nah, itu kan mohon maaf nggak tahu diri. Iya. Kalau emang kepepet ditunjuk orang dan didukung banyak orang, itu baru nggak apa-apa. Baru nggak apa-apa. Kan juga tradisi NU kan juga seperti itu. Nggak boleh nggak boleh menjunjung diri sendiri. Jadi harus dilihat dari potensinya dulu, dilihat dari hubungan dengan orang lain dulu, nah baru ditunjuk dengan menjadi ketua, seperti itu, Mas. Tapi kalau diberi amanah jangan lari gitu ya. Nah, kalau di NU kan seperti itu. Yang paling penting itu, Mas, karena kita itu di organisasi itu nggak sekedar meninggalkan nama saja di situ, tapi kita di situ itu dimintai tenaga, pikiran. Bahkan ketika saya melihat orang-orang organisatoris yang sangat spektakuler, itu sudah mengorbankan pikiran, sudah mengorbankan tenaga, dan juga mengorbankan harta mereka. Nah, itu sangat sama spektakuler sekali melihat organisatoris sangat seperti itu. Kalau kita menyebutnya di organisasi itu organisatoris yang militan lah. Militan gitu. Militan. Oke. Setelah itu Mas Balya ini kan pernah ikut cabang ya, Mas? Pernah ikut pimpinan cabang IPNU se-Kabupaten Pati. Dan saya juga pernah menangi Mas Balya ini sebagai wakil ketua bidang organisasi. Nah, itu kan di periode kemarin ya, Mas? Periode kemarin. Nah, di periode sekarang ini itu posisinya itu sekarang di apa? Berawal dari kumpul-kumpul teman-teman cabang terkait sistem organisasi ini bagaimana, sistem kaderisasi ini bagaimana. Setelah itu saya masuk di pimpinan anak cabang juga sebagai wakil ketua bidang organisasi. Di sana saya melihat celah dari kesalahan-kesalahan administrasi di organisasi. Nah, saya di situ langsung sebelum saya dilantik di pimpinan cabang sebagai wakil ketua organisasi, saya sudah dilantik di PAC dulu. Saya milih-milih nih. Saya milih di PAC apa di pimpinan cabang. Ternyata teman-teman lebih memberatkan saya untuk masuk di pimpinan cabang saja, untuk merubah sistem organisasi. Di sana saya langsung menggalakkan tentang database, menggalakkan tentang program pimpinan pusat yang baru hangat, yaitu akreditasi dan klasterisasi. Di sana itu kita membuat sistem organisasi ini sangat baik itu, Mas. Jadi memang kerasa sekali ya ketika Mas Balya ini menjadi wakil ketua organisasi. Saya kerasa sekali bahwa memang PC saat itu memang membutuhkan sosok Mas Balya.
Jangan hooligan seperti itu. Soalnya saya sendiri ketika di PAC Kecamatan Duku Seti pas ada itu akreditasi dan visitasi administrasi, saya juga merasakan itu kan pertama kalinya di Indonesia kan. Di Indonesia, di sangat luar Nusantara. biasa sekali. Nah, itu kami juga sedikit brengkel ya mengane. Kita sedikit mengelak dari pimpinan pusat dan pimpinan wilayah karena di pimpinan pusat dan pimpinan wilayah belum melaksanakan sosialisasi terkait akreditasi dan visitasi. Nah, kami langsung saja membuat sistem sendiri, membuat sistem sekiranya pas untuk melaksanakan akreditasi dan visitasi karena standarisasi klasterisasi dari pimpinan pusat itu sangat berat sekali. Untuk semisal klaster A itu harus ada sekian pondok pesantren, sekian ratus gitu. Terus setelah itu ketika pondok pesantren klaster A itu harus 3.000 santri. Pondok mana yang bisa 3.000 santri di Kabupaten Pati? Kan nggak bisa. Nah, kita buat sistemnya, kita olah lagi terkait yang pas di Pati ini bagaimana. Karena itu adalah kewajiban sebagai saya Departemen Organisasi mengejawantahkan apa yang ada di ADART, dan juga kami juga melihat bahwasannya organisasi ini semisal kalau nggak ada KTA-nya kan gimana Mas? Kita harus membuat KTA terlebih dahulu untuk teman-teman ini sekiranya masuk organisasi ki oga mek dijak wong tok, oga mek ngaku-ngaku tok aku sebagai teman-teman IPNU, tapi ada identitasnya. Dan juga kita melaksanakan database. Teman-teman yang masuk di IPNU IPPNU itu harus masuk di database tersebut. Atau juga ketika ada organisasi paguyuban di desanya harus perkenalan juga. Karena sedikit banyak teman-teman organisasi ini ketika dilihat itu pasti ada 1-2 yang menarik. Jadi kita nggak cukup membranding diri bahwasanya IPNU IPPNU ini penjaga NU semisal, penjaga NU, penjaga kader-kader NU. Kita kan nggak bisa menjual itu kepada teman-teman sekolah atau teman-teman desa yang belum tahu, apalagi yang belum tahu, yang sudah tahu pun apa sih? Saya nggak tahu tentang kaderisasi NU dan lain-lain. Nah, jadi kita buat kegiatan yang have fun terlebih dahulu. Kita kenalan dulu pada stakeholder yang ada di desa. Kita show up di situ, ikut kegiatan walaupun di situ disuruh-suruh oleh orang tua. Biasanya kan teman-teman di PPNU curhatnya seperti itu. Saya ikut di sini itu disuruh-suruh tok kok Kak, di sini ya gak apa-apa lah, itu awal gitu. Nah, tapi itu juga sebagai branding mereka sebagai organisatoris. Ketika mereka aktif dalam kegiatan itu, pasti mereka akan dilirik oleh orang-orang dewasa atau orang-orang organisasi-organisasi lain. Bahkan ketika pertama kali setelah vakumnya organisasi Karang Taruna di desa saya, yang dilirik itu teman-teman IPNU. Karena satu, orangnya banyak, terus dan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan desa. Itu adalah sebuah barokah sih ya menurut saya terkait keaktifan teman-teman ikut di organisasi. Di organisasi manapun ketika kalian aktif akan ada timbal baliknya untuk kalian. Pasti ada lirikan dari luar-luar gitu ya, Mas? Mas? Pasti ada. Oke, Mas Balia, kemarin kan ada itu ya, pasar Ramadan itu ya. Betul. Itu saya lihat Karang Taruna di Desa Kajen, tempat Mas Balia ini, itu memang sebagian besar dari teman-teman IPNU IPPNU ya. Sebagian besar dari teman-teman IPNU IPPNU. Karena kita bukan klaim, tapi ya teman-teman IPNU IPPNU ini yang mau menguri-nguri organisasi yang ada di desa, walaupun nggak sampai 50% lah, kelihatannya nggak sampai 50%, tapi kita di situ ikut andil untuk memeriahkan organisasi-organisasi yang ada di desa, melengkapi struktural yang ada di organisasi. Ketika kami semakin banyak anggota, semakin banyak orang-orang yang berpotensi atau rekan yang berpotensi, kita akan enak untuk
memasukkan di struktural tersebut. Jadi untuk ketika kami di kegiatan-kegiatan, ya kita mengerti tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi. Setelah itu kita melaksanakan kegiatan Kampung Ramadan itu dengan hikmat, dengan nggak ada nggak ada cemoohan atau klaim-klaiman bahwasanya aku cah Ibnu sing wis nyuksesno, nggak ada seperti itu. Kita semua di situ berawal dari berdasarkan dengan bahwasanya kita pemuda desa, kita adalah penggerak desa, kita harus menyukseskan acara-acara dan memperlihatkan bahwasanya pemuda di desa ini aktif. Pada dasarnya seperti itu, Mas. Bukan kita klaim langsung ini dari Ibnu, ini dari organisasi Ansor, ini dari Karang Taruna sendiri, enggak seperti itu. Kami berdasarkan bahwasanya kita ikut andil untuk memeriahkan organisasi yang ada di desa itu, Mas. Itu berarti dalam rangka branding itu sendiri ya, Mas? Betul. Seperti itu. Sangat menarik sekali ketika membahas tentang bagaimana partisipasi atau peran pelajar ya di desanya masing-masing ya, seperti itu. Ini sebagian besar telah menjawab tema kali ini. Untuk itu setengah jam ya. Untuk itu karena beberapa tema sudah kita jawab pada siang hari ini, saya sebagai moderator dan Mas Balya ini sebagai seorang organisatoris ya, yang berasal dari Desa Kajen, Kecamatan Margoiso, Kabupaten Pati. Mungkin ada beberapa closing statement yang ingin disampaikan kepada Mitra PAS, kepada mungkin Mitra PAS kan sebagian pendengarnya, sebagian besar itu orang-orang tua, mohon maaf ya orang tua. Anak muda kan jarang sekali yang mendengarkan radio. Nah, siapa tahu ketika Mas Balya di sini kemudian dilihat oleh Mitra PAS dan terinspirasi kemudian merestui anak-anaknya untuk ikut organisasi, apapun itu organisasinya. Nah, untuk para bapak dan ibu sekalian terkait anak-anaknya yang ikut organisasi, selama itu positif, mereka tidak tidak meninggalkan hal-hal wajib yang sudah diperintahkan oleh agama, terus setelah itu nggak melenceng dari ketentuan-ketentuan agama, itu baik. Terkait mungkin pergaulan bebas dan lain-lain, itu karena kurang pemantauan atau kurang perhatiannya dari orang tua. Karena kita sendiri sebagai anak merasa diperhatikan sedikit itu rasanya kepiye, koyok seperti diawasi terus. Tapi hal tersebut baik terkait pengawasan yang sangat ketat pada anak, tapi jangan selalu diberi diberi usulan-usulan yang sekiranya mereka itu kurang tidak menerima. Karena di organisasi pun seperti Ibnu, Karang Taruna, IPPNU, Fatayat, Ansor, itu semuanya baik. Terutama untuk membranding mereka, membangun jiwa mereka, membangun pola komunikasi mereka, itu sangat baik sekali. Terkait kita kan nggak mungkin pola komunikasi kita dengan orang tua, dengan adik kita bawa ke masyarakat, itu nggak mungkin. Kita pasti membuat pola sendiri untuk berkomunikasi dengan stakeholder, kepala sekolah, kepala desa, itu pasti kita harus membangun komunikasinya itu sendiri. Bahkan ketika kami di organisasi pasti kan sering sowan-sowan ke para ulama-ulama, kiai-kiai, masyayikh. Di situ pasti kita unggah-ungguhnya itu pasti ditinggikan lah. Terkait salam, sapa, itu nggak bisa sembarangan. Dan yang terakhir, pesan dan kesan saya terkait teman-teman organisatoris, ketika sudah berkecimpung di organisasi, jangan bangga terlebih dahulu, karena itu adalah sebuah ujian bagi kalian untuk membranding diri kalian sendiri, bukan untuk keuntungan diri sendiri, tapi harus keuntungan untuk organisasi. Karena kita di situ tanpa organisasi kita bukan apa-apa. Kita semisal pengusaha, tanpa usaha kita
nggak akan menjadi jutawan, karena jutawan itu bonus, usaha itu adalah ikhtiar kita. Jadi ketika kita di organisasi, ikhtiar kita adalah menjadi organisatoris yang amanah itu tadi, gitu Mas. Jangan lari dari amanah ya, terpenting. Nah, Oke, sangat menarik sekali untuk Mas Belia. Dan di penghujung waktu kali ini itu tadi adalah closing statement dari Mas Belia selaku organisatoris dari Kabupaten Pati. Dan nantikan podcast-podcast selanjutnya tentunya dengan tema-tema yang menarik dari kami mahasiswa PPL IAIN Kudus. Untuk itu saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa kembali Mas Belia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.